Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa menyiapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Tuhan, di dalam anugerah-Mu Engkau memelihara dan menopang kami. Hari-hari boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Di tengah-tengah kesukaan, di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan, Tuhan terus memegang tangan kami. Iman kami dan pengharapan kami di dalam Engkau tetap terpelihara hingga hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena secara natur kami begitu lemah ya Tuhan. Terlebih ketika kesulitan dan tantangan datang melanda kehidupan kami. Oleh itu ya Tuhan, teguhkan sekali lagi akan pengharapan kami anak-anak-Mu. Dan berkati kami ya Tuhan ketika kami saat ini menyiapkan hati. Ketika kami masuk di rumah-Mu ya Tuhan, masuk di hadirat-Mu untuk bersama-sama beribadah dan menyembah Engkau. Pimpin kami ya Bapa. Biar Roh Kudus yang memberikan pencerahan ketika kami membaca firman-Mu. Terlebih dari kebenaran firman Tuhan itu, kami boleh menghidupinya. Dan itu boleh menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan yang akan memimpin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Gereja Tuhan minggu ini adalah memasuki masa-masa rangkaian persiapan Minggu Paskah gitu ya. Jadi 2 minggu ke depan kita sudah memasuki masa Raya Paskah itu. Mari Bapak Ibu, dalam rangkaian kita menyiapkan diri memasuki masa Raya Paskah itu, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Yesus yang dieluk-elukan dari Matius 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bagian ini dicatat di dalam 4 Injil gitu ya. Pagi hari ini kita akan mendasari melihat dari konteks Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21 kita melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di dekat Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya, dan menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan-jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Dialah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 1 sampai 9 Maret,
bangsa kita kedatangan seorang tamu kehormatan gitu ya. Dan orang itu adalah ini. Saya percaya Bapak Ibu kenal dengan baik gambar ini. Ini adalah Raja Salman bin Abdul Aziz bin Al Saud. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebelum Raja Salman datang, rombongan yang mendahului itu seminggu sebelumnya mereka sudah datang. Secara protokoler mereka memeriksa banyak tempat, apakah di Halim di Jakarta ataupun di Nusa Dua di Bali. Hotel tempat mereka akan nginap, mereka sudah screening semuanya untuk memastikan akan rasa aman dan nyaman ketika raja itu datang. Nah, pada waktu rombongan itu tiba, dikatakan yang menyertai dalam perkunjungan ini, lawatan kenegaraan ini, tercatat 1.500 orang. Satu jumlah yang sangat besar. Biasanya lawatan kepala negara itu hanya beberapa puluh orang gitu ya. Staf menteri, staf kabinet mereka datang gitu ya. Biasanya itu datang ya paling satu pesawat kepresidenan. Dan ini sekali datang 7 pesawat pribadi. Anda bisa bayangkan tidak? Nah, ya. Sehingga tidak heran ketika raja ini datang, bangsa ini menjadi begitu sibuk. Apakah di Jakarta, apakah di Bali. Luar biasa sibuknya. Semua orang pingin datang. Antri untuk menyambut akan raja ini. Ketika dia mendarat di Halim dikatakan, maka Jokowi selaku pimpinan negara kita menyambut. Banyak staf menteri dan banyak orang ingin. Nah, walaupun dari sana mungkin kita lihat ada memean yang lucu-lucu gitu ya. Ketika Jokowi memperkenalkan siapakah ini gubernur Jakarta dan seterusnya bla bla bla. Nah, Anda lihat semua orang pingin ketika ada satu pertemuan semua orang ingin hadir. Tapi tidak semua orang bisa hadir, bukan hanya orang-orang tertentu gitu lah. Ya, orang bisa hadir. Kita melihat ini adalah manusia menyambut seorang raja yang memerintah, yang berkuasa di satu negara tertentu. Secara protokoler semuanya dipastikan dalam kondisi baik dan aman. Baru orang ini hadir. Sambutannya begitu luar biasa, sambutannya begitu meriah, dan menghabiskan begitu banyak energi. Karena memang betul secara umum gitu ya, ketika seorang raja datang di satu tempat atau di negara yang berbeda, semua persiapan itu mencerminkan karakteristik daripada sang raja dan kerajaannya. Dia ingin menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Karena segala bentuk protokol yang dijalani, di balik itu adalah untuk menunjukkan siapakah pribadi raja itu. Dengan jumlah rombongan, dengan jumlah pesawat, itu semuanya adalah untuk menunjukkan kekuasaan, kekayaan, kekuatan daripada sang raja. Dan itulah kemuliaan daripada raja di dalam dunia ini. Dan itulah yang dikejar oleh manusia. Secara tidak sadar kita pun walaupun bukan raja, tapi engkau dan saya tetap senang diperlakukan seperti seorang raja. Kita disambut gitu ya, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan kemuliaan yang kita miliki. Kita pun biasanya ingin tunjukkan. Nah, ini bisa dalam bentuk properti rumah kita, kendaraan mobil yang kita gunakan, kan gitu ya. Nah, itu semuanya adalah untuk menunjukkan karakteristik siapakah diri kita sesungguhnya. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Ketika dia masuk di Yerusalem dikatakan, dia tidak datang dengan kuda yang pada waktu itu memang menjadi alat transportasi yang dipakai untuk melukiskan karakteristik seorang raja. Tapi Alkitab justru mencatat ketika Yesus masuk di Yerusalem, dia mengendarai seekor kuda, bukan kuda tapi keledai muda. Dan ini pun bukan properti milik dirinya. Ini pinjaman. Dikatakan dia dialas bukan dengan pelana tapi dengan baju gitu lah. Dia disambut
dieluk-elukan, bukan dengan karpet merah, tapi Alkitab mengatakan dengan pakaian dan ranting-ranting, daun-daun yang dihamparkan di tengah-tengah jalan. Mengapa Yesus datang dengan cara demikian? Apakah ia terlalu miskin, lebih miskin daripada Raja Salman ini? Tidak, karena dia adalah raja di atas segala raja. Segala yang ada di dalam dunia ini, itu adalah miliknya. Dia yang menciptakan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kehadiran seorang raja gitu ya, selalu menarik perhatian banyak orang. Demikian pula kehadiran Kristus. Ketika dia masuk di kota Yerusalem, ini pun menarik perhatian begitu banyak orang. Sebagaimana raja ketika lewat di satu jalan protokorel, maka semua orang akan berdiri di pinggir jalan dan melambai-lambaikan lambang negaranya dan lambang negara kita, Indonesia. Biasanya bendera Indonesia dan bendera Arab itu biasanya akan dikibar-kibarkan. Itulah cara manusia menyambut seorang raja. Tapi ketika Yesus masuk di Yerusalem, memang betul menarik perhatian begitu banyak orang. Dan semua orang dibuat menjadi takjub. Sehingga peristiwa ini menjadi pembicaraan pada waktu itu. Di tengah-tengah halayak ramai. Mereka ingin tahu siapakah sesungguhnya orang ini. Kalau kita sudah tahu identitas, oh ini Raja Salman bin Al Saud, kita nggak usah perlu tanya lagi, oh ini rajanya Arab Saudi ini. Tapi ketika Yesus masuk di kota Yerusalem, memang betul orang mengenal dia sebagai pribadi yang melakukan banyak mujizat. Air menjadi anggur, dia mengusir roh-roh jahat, yang menyembuhkan yang sakit dan membangkitkan yang mati. Tapi kedatangan Yesus di Yerusalem ketika mereka mengeluk-elukan dia disambut pada waktu itu, tetap menimbulkan satu pertanyaan. Siapakah sesungguhnya akan orang ini? Sehingga tidak heran kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, di balik peristiwa Yesus dieluk-elukan itu, maka di situ di ayat 10 muncul satu pertanyaan. Siapakah orang ini sesungguhnya? Kenapa dia disambut begitu luar biasa? Siapakah sesungguhnya? Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, dalam konteks yang paling dekat, Matius pasal yang ke-20 ayat 20 hingga ayat 29 hingga ayat 34, gitu ya, di bagian atas. Di situ kita melihat gitu ya, bagaimana Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan ketika mereka keluar dari kota Yeriko, yaitu pada waktu mereka hendak menuju ke Yerusalem. Kalau kita perhatikan Yesus ketika menyembuhkan akan 2 orang yang buta itu di pinggir jalan dalam perjalanan keluar dari kota Yeriko itu, di situ ada satu pengakuan, dan pengakuan ini adalah untuk menyiapkan kita memasuki perikop pasal yang ke-21 ini. Nah, kalau kita perhatikan di situ ketika orang buta itu mendengar bahwa Yesus sedang lewat jalan itu, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Engkau baca di dalam bagian ini adalah satu bentuk pengakuan, baik secara sadar atau tidak sadar, bahwa yang sedang lewat itu, dia adalah Mesias, yang dijanjikan dari keturunan Daud itu sendiri. Sehingga orang buta itu walaupun memang secara fisik dia tidak bisa melihat, tapi 2 orang itu mendengar bahwa Yesus sedang lewat. Nah, dalam pengenalan secara rohani dalam iman mereka pasti sudah mendengar siapakah Yesus. Dialah Kristus yang sudah membangkitkan Lazarus. Dialah Kristus yang mengubah air menjadi anggur.
Dialah Kristus yang telah membebaskan orang dari kerasukan setan. Dan tanda-tanda itu adalah menunjukkan karakteristik daripada siapakah Kristus itu. Kalau manusia menunjukkan karakteristiknya adalah dari properti yang dia bisa punyai. Apakah baju yang kita pakai hari ini, orang bisa melihat siapakah sesungguhnya itu. Aksesoris jam tangan atau apapun yang kita kenakan, mobil ataupun rumah, orang bisa kira-kira gambarkan, oh orang ini siapa gitu. Tapi Yesus dikenal bukan dari bentuk seperti itu, tapi justru dari karya yang dilakukan di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Sehingga orang buta ini walaupun tidak bisa melihat, karena kalau karakteristik diukur dari bentuk lahiriah, maka orang buta ini pasti tidak akan tahu siapa Yesus. Karena dia nggak tahu Yesus pakai baju apa gitu ya. Yesus ini pakai sepatu apa, dia nggak tahu gitu loh. Kasutnya merek apa, dia nggak bisa lihat. Yesus punya apa, dia juga nggak tahu. Tetapi dia mengenal karakteristik Yesus adalah dari karya yang menjadi tanda bahwa dia adalah Mesias. Sehingga dari mulut itulah maka mereka berkata, Yesus anak Daud. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Bagi orang-orang Yahudi walaupun mereka buta, ini bukan satu pengakuan yang gampang. Tidak. Tapi di balik pengakuan itu saya percaya, disitulah Roh Kudus memimpin dan menolong orang-orang ini untuk mengenal siapakah Yesus sesungguhnya. Dia itu Mesias. Dan inilah yang ditanyakan ketika Yesus masuk di kota Yerusalem. Dari peristiwa Yesus dieluk-elukan, siapakah sesungguhnya. Tapi di awal sudah ditunjukkan di dalam perikop sebelumnya, bahwa apa yang mereka tanyakan yang sebenarnya ingin mereka tahu, siapakah sesungguhnya pribadi ini. Dia adalah sesungguhnya adalah Mesias. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus tiba di kota Betfage, gitu ya, satu desa sebelum sampai ke Yerusalem, semua rangkaian peristiwa perjalanan Kristus itu tidak terjadi dengan serta-merta atau dengan sendirinya, tidak. Tapi setiap bagian kalau kita lihat, di situ bagaimana Yesus menggenapkan seluruh janji Tuhan bagi umat Israel. Dan itu semua ditujukan untuk menunjukkan bahwa betul bahwa pribadi orang ini adalah Mesias. Sehingga ketika dia tiba di Betfage di dekat Bukit Zaitun, bangsa Israel pada waktu itu tentu akan ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Pada waktu itulah kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadilah suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini adalah penggenapan yang pertama. Ketika Yesus tiba di kota Betfage di daerah dekat Bukit Zaitun. Karena memang betul Mesias yang dijanjikan seperti yang dalam penglihatan Zakaria, bahwa dia akan meletakkan kakinya dan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Dan bagi sebagian penafsir Alkitab mengatakan, ketika Yesus tiba di Betfage terletak di Bukit Zaitun, ketika genap ayat ini ditulis, maka separuh daripada janji Zakaria ini sudah tergenapi. Dan separuhnya lagi dikatakan akan digenapi pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Karena bagi catatan Alkitab bahwa Yesus akan turun nanti juga di Bukit Zaitun. Maka peristiwa di bagian bawah itu, setengah Bukit Zaitun akan bergeser ke utara, setengah lagi ke selatan, akan Tuhan genapkan. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, lalu dari sini kita bisa belajar, ketika Yesus dieluk-elukan ini, ketika dia masuk di Yerusalem, apa yang bisa kita pelajari? Adanya kekaguman, rasa penasaran yang timbul dari orang banyak. Sehingga mereka terus bertanya,
siapakah orang itu? Nah, ini akan kita pelajari. Ketika Yesus dieluk-elukan, kita bukan sekedar melihat apa yang terjadi, fenomena yang ada. Tapi peristiwa itu adalah ingin mengenalkan satu pribadi. Siapakah orang itu? Dari seluruh rangkaian peristiwa, mulai dia menginjakkan kakinya di Betfage di dekat Bukit Zaitun, sampai nanti kita melihat di dalam ayat yang ke-9, Hosana bagi anak Daud. Rentetan peristiwa itu adalah untuk memperkenalkan, menunjukkan siapakah orang itu sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kalau kita perhatikan gitu ya. Peristiwa ini ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan dieluk-elukan ini adalah ingin menunjukkan kepada halayak ramai pada waktu itu dan kepada kita semuanya hari ini bahwa Yesus adalah sesungguhnya Mesias yang dijanjikan. Hal ini dapat kita lihat gitu ya dari catatan Alkitab itu sendiri. Yang pertama gitu ya, ketika Yesus menggunakan keledai muda dan bukan seekor kuda pada saat memasuki akan Yerusalem. Yesus melakukan hal ini kalau kita lihat adalah untuk menggenapkan yang dikatakan di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Coba Bapak Ibu lihat ayat ini ya, kita coba lihat Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 saya bacakan. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Kalau kita melihat apa yang dicatat oleh Zakaria, maka Yesus ketika masuk di kota Yerusalem dan firman Allah sungguh digenapkan. Padahal waktu itu kuda itu adalah simbol dari kekuasaan dan keperkasaan. Dan ini diasosiasikan dengan kekuasaan, kuat kuasa dan kemenangan di dalam peperangan. Tetapi Yesus tidak lakukan dengan simbol itu. Yesus justru menggunakan keledai. Kenapa dia menggunakan itu? Apakah Yesus tidak bisa mengatakan kalimat yang sama kepada murid supaya dia bisa mendapatkan kuda? Saya percaya sangat bisa dan pasti bisa. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena memang untuk menggenapkan apa yang dikatakan oleh Zakaria, bahwa raja kita yang datang ini, yang lemah lembut, yang penuh dengan damai sejahtera, dia akan datang dan mengendarai seekor keledai. Dan seekor keledai beban muda. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menggunakan keledai ini adalah untuk menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Zakaria. Dan Yesus ingin menyampaikan pesan kepada orang ramai pada waktu itu, bahwa sesungguhnya dia itu adalah anak Daud. Seperti pengakuan dua orang yang buta itu. Sesungguhnya dia adalah anak Daud. Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Ia akan memimpin akan bangsa Israel. Ia akan memberikan damai sejahtera, memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Kutipan daripada Yesus dari peristiwa Zakaria pasal ke-9. Bahwa raja yang datang ini dengan keledai beban yang muda ini adalah raja yang lemah lembut. Bukan raja yang datang dengan wajah yang bengis. Bukan datang dengan wajah yang ingin menaklukkan akan satu daerah kekuasaan. Bukan. Tapi justru dia datang dengan damai sejahtera. Kalau engkau dan saya baca di dalam paralelnya, di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dan hingga ayat yang ke-15. Maka di situ Yohanes mencatat, peristiwa ini pun baru dimengerti oleh murid ketika Yesus dimuliakan. Artinya ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Sebelumnya mereka pun tidak menangkap. Mereka tidak paham.
Siapakah sebenarnya Yesus? Kenapa peristiwa ini harus terjadi? Kenapa dia menggunakan keledai dan seterusnya? Kalau engkau membaca dalam Yohanes pasal yang ke-12, di situ Yohanes mencatat bahwa murid-murid baru memahami siapakah Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini satu hal yang sangat indah. Yesus dari peristiwa ini ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa dia mempunyai misi yang lebih besar sekedar membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena ini memang pengharapan mereka pada waktu itu. Tapi yang lebih daripada itu, dia ingin menyelamatkan manusia daripada dosa. Dan untuk menggenapi misi itulah, seminggu sebelum tiba hari penyaliban itu, dia menjalani peristiwa ini. Dia harus menderita mati di atas kayu salib demi manusia. Peristiwa ini ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa pengharapan mereka akan anak Daud Mesias yang akan datang ini bukan dalam pengertian membebaskan mereka dari penjajahan di Romawi, di tanah Israel pada waktu itu, tapi justru memberikan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Ini kalau kita lihat dari bukti yang pertama. Lalu bukti yang kedua bahwa dia adalah Mesias dari konteks ini adalah ketika orang banyak berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kalau kita perhatikan di dalam pemikiran orang Yahudi, ketika mereka berteriak Hosana atau Hosiana, lebih tepatnya, ini adalah satu bentuk penekanan dalam pengertian berikanlah keselamatan sekarang ya Tuhan. Ini adalah dari kata Hosana atau Hosiana. Berikanlah keselamatan itu ya sekarang. Mereka walaupun mengucapkan kalimat ini, mempunyai satu pengertian pengharapan. Bagaimana mereka sungguh-sungguh dilepaskan dari penjajahan pada waktu itu. Tetapi hari ini kita mengerti, ayat ini ketika berbicara berikanlah keselamatan itu sekarang, adalah membebaskan engkau dan saya daripada belenggu kematian dan dosa itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus, yang orang-orang ramai ucapkan di dalam bagian ini yang ditujukan kepada Kristus, sebenarnya ini diambil dari Mazmur 118. Coba kita lihat ayat ini, Mazmur 118. Saya mengajak kita coba lihat Mazmur 118. Ini satu Mazmur mesianik. Kita membaca dari ayat yang ke-25. Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan. Hosiana. Ya Tuhan, berikanlah kiranya kemujuran. Lalu ayat yang ke-16 mereka akan menjawab. Diberkatilah ayat 26. Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini seringkali dipakai pada waktu perjalanan ziarah orang Israel ketika mereka menuju ke bait Allah. Ketika mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan, maka mereka akan terus berseru, berikanlah keselamatan ya Tuhan. Maka orang-orang pada waktu itu juga akan menjawab, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Maka ayat-ayat ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Kristus ketika masuk di kota Yerusalem, ketika dia dieluk-elukan, bagaimana semua orang pada waktu itu berespon dan berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Disitulah sesungguhnya Alkitab ingin mengatakan, pribadi orang ini adalah sesungguhnya adalah
Mesias. Ada satu hal yang menarik kalau kita lihat ya. Matthew Henry, seorang komentator Alkitab, ketika dia membahas ayat ini, dia mengatakan ada dua hal. Yang pertama, penyambutan orang banyak terhadap kerajaannya dengan Hosiana, yang berarti diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berikanlah keselamatan. Nubuat tentang anak Daud dalam Mazmur 72 yang mengatakan bahwa segala bangsa akan menyebut dia berbahagia. Itu tergenapi dalam Yesus. Bahwa dia yang memang dia berkati. Jadi Matthew Henry ini selain mengkaitkan dengan Mazmur 118, dia juga mengkaitkan itu dengan Mazmur 72 ayat 17. Saya bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu semuanya gitu ya. Mazmur 72 ayat 17. Supaya kita punya gambaran sedikit. Biarlah namanya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Nah, oleh karena itulah maka mereka terus berseru, Hosiana atau Hosana bagi anak Daud. Lalu yang kedua dikatakan oleh Matthew Henry, dalam seruan itu, ini bersifat satu harapan yang baik bagi kesejahteraan kerajaannya. Mereka berharap supaya kemakmuran dan kegemilangan mengiringi kerajaannya. Sehingga kerajaannya itu menjadi kerajaan yang penuh dengan kemenangan. Dan kerajaan Kristus akan terbentang dari laut ke laut, dari utara ke selatan. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 72 itu. Siapakah pribadi Yesus yang ditanya? Dia adalah Mesias. Ini yang pertama. Lalu yang kedua kalau kita perhatikan ketika mereka bertanya gitu ya. Peristiwa ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, pribadi yang omniscient, yang maha tahu. Yesus dicatat di dalam bagian Matius pasal yang ke-21 ini, mengetahui dengan jelas, dengan pasti, bahwa di kampung yang ada di depan mereka itu ada 2 ekor keledai yang sedang ditambat. Ini adalah salah satu bukti tentang keilahian daripada Kristus. Ketika Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk membawa 2 ekor keledai yang ada di kampung di depan itu, selain memang untuk menggenapkan apa yang dikatakan di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat ke-9, bahwa dia adalah Mesias, tetapi ayat ini juga ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah satu pribadi yang omniscient, satu pribadi yang maha tahu, yang melihat melampaui akan penglihatan manusia. Murid-murid pada waktu itu tidak sanggup melihat, tapi Yesus melihat apa yang ada di depan. Bagi saya ini satu penghiburan sungguhan. Engkau dan saya tidak bisa melihat hari esok apa yang terjadi. Selepas kita keluar dari gereja ini apa yang terjadi engkau dan saya tidak bisa melihat. Tapi percayalah, Tuhan melihat dengan jelas apa yang bakal terjadi atas hidup kita. Disinilah Yesus katakan, sehingga kedua murid yang diutus oleh Yesus, apakah mereka tidak bertanya? Saya percaya mereka akan bertanya. Ada kekhawatiran tidak? Saya yakin ada kekhawatiran. Sehingga pada waktu itu sebelum mereka berangkat, Yesus sudah menyiapkan hati mereka dengan segala kemungkinan yang timbul dalam perjalanan mereka. Sehingga Yesus katakan, kalau nanti ada orang yang bertanya, katakan Tuhan memerlukan itu dan dia akan mengembalikan. Saya percaya dalam ketika Yesus katakan bahwa bawalah 2 ekor keledai itu yang ada di depan itu. Kalau bahasa sekarang itu mungkin pikir-pikir itu punya sopo rek. Kan kira-kira gitu loh. Kok suruh aku ngambil itu punya sopo gitu loh. Iya loh. Ya apa carai kan gitu loh ya, benar enggak? Kalau sendeni wong ya apa gitu loh. Ya. Disawatin batu dia maling, itu kan bisa ya benar. Ya lah. Saya percaya ada kegelisahan seperti itu loh. Ya loh. Karena kalau keledai punya orang kita tarik gitu ya.
Wah, itu disawatin batu kan ini. Orang teriak maling kan kira-kira begitu kan. Saya rasa di dalam perjalanan itu ada kegelisahan. Maka itu untuk mengatasi kegelisahan hidup seperti ini. Sebelum mereka berangkat, Yesus sudah katakan, kalau nanti ada yang bertanya, katakan Tuhan memerlukan dan dia akan mengembalikan. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, disitulah kemahatauan Kristus, keilahian Kristus dinyatakan. Bahwa dia bukan sekedar pribadi seorang nabi yang waktu itu mereka kenal gitu ya. Tapi melampaui itu semuanya. Bahwa dia adalah satu pribadi yang omniscient, yang maha tahu gitu loh. Menjadi satu hal yang luar biasa adalah kemahatauan Yesus. Bagaimana mungkin manusia mengetahui keberadaan binatang yang sedang tertambat di kampung sebelah? Ini menjadi berkat rohani bagi kita bahwa Yesus benar-benar Allah yang maha tahu, yang mengetahui seluruh keberadaan daripada penciptaannya. Dan dia mengetahui akan keberadaan engkau sebagai anaknya. Lalu dari peristiwa ini secara praktis gitu ya, dalam kita memasuki rangkaian Minggu Paskah ini, apa yang bisa kita pelajari sebenarnya sih? Ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, yang mereka tanyakan siapakah orang ini? Bahwa betul dia datang untuk menggenapkan apa yang dikatakan Zakaria. Dia betul dia datang untuk menggenapkan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dia adalah pribadi yang omniscient, yang maha tahu itu. Lalu secara praktis, apa yang bisa kita kerjakan? Saya ingin tunjukkan dua hal gitu ya, sharingkan dua hal. Yang pertama, ketika engkau dan saya menyiapkan diri memasuki Minggu Raya Paskah seperti ini, bangunlah hidup dengan ketaatan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus berkata gitu ya, pergilah ke kampung yang di depanmu. Maka Alkitab mencatat setelah Yesus menjelaskan, maka pergilah murid-murid itu. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penolakan. Nah, ini yang disebut dengan satu keintiman hidup dengan Tuhan. Mereka memiliki satu relasi dengan Tuhan yang memprioritaskan hidup dalam ketaatan terhadap perintah Allah. Orang yang terbangun dalam ketaatan tidak akan pernah mengalami kekecewaan hidupnya. Mereka akan menemukan apa yang Tuhan katakan. Walaupun mungkin ada kesulitan, tapi mereka akan melihat bagaimana Tuhan genapkan. Hidup melakukan perintah Allah, engkau akan menemukan kesukaan. Hari ini kita lihat, ketika Tuhan katakan, lakukan itu. Kita mungkin bisa bertanya, sungguhan. Kita mungkin bertanya, apakah itu mungkin? Tapi dari peristiwa pencatatan itu, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-21, ketika Yesus katakan kepada mereka, maka di ayat yang ke-6, respon mereka langsung, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Tidak lebih dan tidak kurang. Mereka melakukan dengan penuh ketaatan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Mereka tidak menambahkan sesuatu, dan mereka tidak mengurangi sesuatu. Mereka melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kita anggap kita lebih pintar sungguhan dari Tuhan. Kita bisa bilang kurangi, oh ngapain dua Tuhan, yang naik ya satu tok ya, bawa satu gitu ya. Bawa dua apa, repot kan begitu. Satu seekor wong cing nunggangnya cuma guru tok gitu kan. Bisa enggak? Bisa, kita seperti itu kan gitu kan. Kita kan sering seperti itu kan. Kita selalu mendiskon. Atau kita lebih pintar dari Tuhan. Ketika Tuhan minta keledai gitu ya. Wah, keledai itu kan binatang dungu untuk apa gitu ya. Jalannya lambat, betul enggak? Tak gawono kuda boleh enggak? Kita kan merasa ini lebih bagus toh ya. Karena engkau raja naik kuda itu lebih pantas gitu loh. Lebih gagah lagi. Boleh enggak? Minteri, orang bilang gitu.
Kita kan sering minteri Tuhan, betul nggak? Tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka lakukan dengan penuh ketaatan. Nah, hidup seperti ini yang sebenarnya Tuhan inginkan. Ketika engkau ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan, membangun kehidupanmu secara pribadi, membangun keluargamu, membangun masa depanmu, belajar untuk taat dari setiap firman Tuhan yang Allah katakan. Baik dalam devosimu secara pribadi, maupun ketika engkau beribadah mendengar firman Allah. Belajar untuk taat. Sungguh-sungguh membangun kehidupan dengan taat. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Karena ketika mereka taat dikatakan, maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang dikatakan, ditugaskan oleh Yesus kepada mereka. Dan mereka memang betul persis menemukan itu. Kalau engkau ingin melihat hidupmu sungguh persis sebagaimana yang Tuhan inginkan atas hidup kita, lakukan perintah Tuhan. Baik ketika engkau devosi pribadi, baik ketika engkau membaca dalam perjalanan atau kapan saja, atau ketika engkau mendengar ibadah. Apa yang Tuhan inginkan, lakukan dengan taat. Dalam relasimu secara pribadi, dalam relasimu bersuami, istri, orang tua dengan anak, bergereja, apa saja, berusaha, lakukan. Dan lihatlah, Tuhan akan genapkan itu dalam hidupmu. Ketika mereka diperintah untuk mengambil keledai itu, ini bukan satu hal yang gampang secara manusia, sungguhan. Kalau hari ini saya bayangkan gitu ya, Pak Lim, kamu nanti selesai ibadah ke HR Muhammad, itu ada showroom Toyota gitu ya. Itu ada 2 mobil yang sudah diparkir itu. Itu untuk kamu, ambil loh. Kira-kira saya percaya enggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu. Pertama saya pasti akan lihat dulu, yang ngomong sama saya ini sopo gitu ya. Nah, betul enggak? Betul enggak? Itu kan logika yang paling dasar tuh. Lu mau kasih gua 2 mobil, lu dewe punya mobil piro? Kan gitu toh. Nah, itu kan pertanyaan lagi muncul pada ya. Yalah. Lalu selama saya kenal orang ini orang murah hati apa enggak? Kan gitu toh ya. Diajak mangan ya enggak pernah kok tiba-tiba kok suruh ngambil mobil, kan gitu enggak? Waktu itu saya pasti, oh iya, kan begitu toh, enggak? Itu kan logika terus bermain, toh. Itu kan manusia punya pikiran. Ini logika manusia. Apakah murid ini, 2 orang murid ini tidak punya logika? Saya sangat yakin mereka juga punya logika. Tetapi Alkitab tetap mencatat, ketika Yesus selesai akan perkataannya itu, maka muncullah kalimat, maka pergilah. Tidak ada penolakan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali. Mereka langsung taat. Ketaatan seperti inilah yang Tuhan inginkan di dalam kita membangun hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau ingin lihat hidupmu yang di depan itu, Tuhan genapkan sebagaimana yang Ia janjikan. Bangunlah hidup dengan taat. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memimpin yang terbaik, sebagaimana yang Ia janjikan. Lalu yang kedua, secara praktis, bangunlah hidup dengan pujian. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini terlalu banyak ayat. Apakah ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-9? Orang banyak itu dikatakan berjalan di depan Yesus, mengikutinya dari belakang, lalu berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mulailah ketika engkau berjalan mengiringi Tuhan. Bangunlah hidup kita dengan pujian kepada Dia. Bangunlah hidup kita itu dengan penuh ucapan syukur di hadapan Dia. Bangunlah hidup kita ketika kita mengiringi Tuhan.
Sebagaimana orang banyak mengiringi Kristus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan pengagungan kepada Dia. Dunia seringkali membuat kita itu ketika mengiringi Tuhan, kita bukan membangun hidup kita dengan pujian, tapi dengan keluh kesah, dengan bersungut-sungut, dengan kepahitan. Apakah dengan demikian hidup kita akan lebih baik? Enggak. Ketika bangsa Israel dipimpin keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, sepanjang jalan mereka bukan membangun hidup mereka dengan pujian. Tapi Alkitab mengatakan apa? Sepanjang jalan mereka membangun hidup mereka dengan keluh kesah, dengan kepahitan, dengan kemarahan. Terus itu kita mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang bersungut-sungut. Tidak tahu berterima kasih. Apakah hidup yang demikian yang engkau ingin jalani? Gitu? Kalau kita membangun hidup kita dengan keluh kesah dan sungut-sungut, saya percaya engkau tidak akan bisa menikmati hidupmu, sungguhan. Hidupmu mungkin umurmu baru 60, tapi ketok sudah 80 gitu ya. Umurmu baru 30, tapi ketok mukamu itu sudah kayak 60 gitu. Karena engkau terus bersungut-sungut, tidak ada sukacita dalam kehidupan. Tapi Yesus ingin katakan gitu. Ketika engkau dan saya berjalan mengikuti Tuhan, dari ayat ini, bangunlah hidup dengan pujian. Bukan seperti pengalaman bangsa Israel keluar di tanah Mesir. Terus bersungut-sungut, sedikit sulit sungut-sungut, sedikit sulit sungut-sungut. Perjalanan ada kesulitan tidak? Saya tidak menafikan, ya ada kesulitan. Tapi itu tidak berarti lalu kita harus terus bersungut-sungut. Tidak. Tapi Tuhan tetap katakan, bangunlah hidupmu dengan puji-pujian. Ucaplah syukur kepada Allah untuk apa yang Tuhan anugerahkan. Orang seringkali melihat gitu ya, satu gelas, kita sering dengar ilustrasi ini. Airnya separuh. Engkau lihat gimana? Apakah engkau katakan, aduh kok gak penuh ya? Lalu engkau marah. Atau engkau mengatakan, puji Tuhan, di gelas ini ada air yang separuh, yang bisa saya nikmati. Puji Tuhan untuk berkat ini. Atau engkau mengatakan justru sebaliknya, kok separuhnya gak kemana, kok gak ada, dan seterusnya. Maka yang separuh yang ada, engkau tetap tidak bisa nikmati. Kita semuanya bisa mengangkat suara dengan lantang seperti orang pada waktu itu. Mengangkat tangan lalu kita mengatakan Hosana bagi anak Daud. Hosana dia yang datang dalam nama Tuhan. Dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan. Tapi persoalannya adalah ketika kondisi hidup itu beda. Kita tidak, kondisi hidup berubah sedikit lebih sulit dan lebih keras. Pada waktu itu, apakah engkau dan saya bisa tetap mengatakan Hosana bagi anak Daud? Nah, ini yang penting di sini poinnya. Ketika semuanya berjalan dengan baik, engkau menikmati kepenuhan dan kelimpahan, sungguhan, kita semua bisa mengangkat tangan, kita bisa mengatakan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi kehidupan ketika berubah lebih keras. Tapi ketika kehidupan berubah lebih sulit sedikit. Pada waktu itu, apakah engkau dan saya tetap bisa mengatakan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kehidupan seperti inilah yang Tuhan ingin kita bangun. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Allah. Tuhan melihat secara pasti. Seperti dia melihat 2 ekor keledai di depan. Di kampung sebelah di depan. Dia melihat dengan jelas akan perjalanan hidup kita. Dan percayakanlah hidup kita ke dalam tangan pengasihan Allah. Dia akan menuntun kita di tempat yang terbaik, di waktu yang tepat bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh manakah pengenalanmu kepada Kristus hari ini? Apakah masih engkau bertanya-tanya, seperti halayak ramai pada waktu itu, siapakah orang ini? Dalam perjalanan imanmu sampai hari ini, kesukaan atau kesulitan terlebih ketika engkau hadapi, apakah engkau masih bertanya, betulkah dia itu Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak peduli? Betulkah dia itu adalah Mesias? Atau sekedar satu pribadi yang memang hebat, yang dikagumi, atau seorang nabi? Firman Tuhan pada pagi hari ini menunjukkan Yesus yang dieluk-elukan ketika masuk di kota Yerusalem. Dia adalah Mesias yang dijanjikan para nabi. Ketika peristiwa ini terjadi, dia menggenapkan setiap bagian daripada firman Allah. Dia adalah pribadi yang omniscient, yang maha tahu, yang melihat melampaui penglihatan manusia. Kita hanya bisa melihat dalam kekinian hari ini, saat ini. Lepas daripada ini kita tidak bisa melihat. Tapi dia melihat dengan jelas. Bahkan akhir perjalanan seluruh hidup kita, dia melihat dengan baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyiapkan diri memasuki akan Minggu Paskah seperti ini, bangunlah hidupmu dengan ketaatan. Walaupun ada kalanya kita terus bertanya, nalar kita terus jalan. Murid-murid waktu itu melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan. Ketaatan seperti inilah yang Tuhan ingin engkau lakukan. Maka engkau akan melihat, engkau akan menemukan yang terbaik yang Allah janjikan di dalam hidupmu. Mengikut Tuhan, bangunlah hidupmu dengan pujian, pengagungan. Bukan bersungut-sungut seperti umat Israel, tapi dengan puji-pujian. Karena hidup yang demikian inilah yang Tuhan berkenan. Bahkan ketika ada kesulitan, hidup menjadi lebih keras, tetap katakan, Hosana bagi anak Daud. Bapa Surgawi, kami memuji dan mengagungkan Engkau, yang telah menebus kami dari hidup kami yang lama, mengaruniakan kelahiran baru kepada kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk status yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Bersyukur gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi dalam rangkaian masa persiapan Paskah tahun ini. Tuhan tolong supaya setiap pribadi kami tetap boleh menemukan dan berjumpa secara pribadi dengan Mesias yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin hidup kami dalam ketaatan ya Tuhan. Pimpin hidup kami dengan pujian, bahkan di tengah-tengah hidup yang sulit, di tengah-tengah dunia ini. Ketika ada sedikit kesenangan yang dicabut dari hidup kami, ada sedikit kenyamanan yang diangkat dari hidup kami, Tuhan tolong kami untuk terus membangun hidup kami dengan penuh ketaatan. Walaupun ada kalanya timbul begitu banyak keraguan dan pertanyaan. Karena kami tahu di balik ketaatan, Tuhan menganugerahkan janji pemeliharaan daripada Allah yang terbaik bagi hidup kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, terlebih yang saat ini ketika mengiringi Engkau, mengalami kesulitan-kesulitan di hidup ya Tuhan. Tuhan tolong, lepaskan mereka, merdekakan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Buatlah hidup mereka bersorak-sorai, di dalam mereka memuji Engkau. Hosana bagi anak Daud, dan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.